Selamat malam, jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Sebelumnya kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat, mari berdiri. Di dalam dunia yang dikuasai oleh pengaruh dosa dan kuasa kegelapan, Tuhan Yesus hadir. Mazmur 95 ayat 6-7 berkata, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita beribadah kepadanya." Kita menyanyi dari Gita Bakti 6 ayat yang pertama, "Bernyanyilah orang percaya." Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sumber hidup, kami bersyukur atas pemeliharaan dan perlindungan-Mu di sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Sekarang kami hendak beribadah, memuji-Mu melalui nyanyian doa dan mendengar firman-Mu. Tuntunlah kami dari awal hingga akhir, serta kuasailah kami dengan Roh Kudus, agar nama Tuhan Yesus Kristus diagungkan dan dimuliakan dalam peribadahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam litani syukur Mazmur 100. Mazmur untuk korban syukur. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya, dan pujilah namanya. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita menyanyi dari Gita Bakti 89 ayat pertama, "Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan." Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman-Mu menghilangkan berbagai keraguan yang selama ini menghalangi kami untuk menjalani keselamatan yang Engkau sediakan bagi kami. Sebab itu kami mohon, karuniakanlah Roh Kudus bagi kami, ketika kami mendengar, merenungkan, mengerti, dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Marilah berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab dari Yesaya 58
ayat 13 dan 14. Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu serta berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, nubuat-nubuat dalam Yesaya 58 ditujukan kepada bangsa Yahudi yang berada di pembuangan di Babel. Walaupun orang-orang Yahudi itu berada di pembuangan, namun mereka tetap memelihara jati diri mereka. Dan jati diri mereka terutama adalah bahwa mereka menjalankan hukum Taurat dengan taat, dengan setia. Dan mereka menjalankan ibadah-ibadah mereka sesuai dengan hukum Taurat. Dan dua hal utama dalam ibadah orang-orang Yahudi adalah puasa dan hari Sabat. Yesaya 58 tadi mengingatkan mereka agar mereka dapat terus menjaga dan memelihara ibadah puasa dan ibadah hari Sabat. Dalam ayat 1-12 yang tidak kita baca, itu sudah dibaca kemarin mungkin, di situ Nabi Yesaya mengingatkan mereka tentang puasa yang benar. Dan dalam bacaan hari ini, Nabi Yesaya mengingatkan mereka tentang hari Sabat. Dan kalau nasihat atau nubuat Nabi Yesaya mengenai puasa disampaikan dengan nada mengingatkan mereka akan sesuatu yang salah, maka nubuat mengenai hari Sabat ini disampaikan dengan cara positif, mengingatkan mereka supaya mereka menjalankan ibadah Sabat dengan sadar, dengan sungguh-sungguh. Dikatakan bahwa apabila orang-orang Yahudi itu tidak menginjak-injak hukum tentang hari Sabat, bahwa mereka tidak melaksanakan urusan mereka pada hari kudus Tuhan, bahwa justru mereka menyebutkan hari Tuhan sebagai hari kenikmatan, hari memuliakan Tuhan. Dan apabila mereka tidak melaksanakan segala kegiatan acara mereka, bahkan mereka tidak berbicara omong kosong pada hari Sabat itu, maka Tuhan akan membuat mereka senang. Dikatakan bahwa mereka akan naik melewati puncak bukit-bukit di bumi. Dan dikatakan juga bahwa mereka akan diberi makan dari milik pusaka Yakub, bapa leluhur mereka. Itu ucapan Nabi Yesaya bagi mereka. Apa maknanya? Rupanya pada waktu itu orang-orang Yahudi yang dibuang di pembuangan itu, khususnya orang-orang kelas atas, pada hari Sabat pun masih melakukan bisnis, masih melakukan urusan-urusan mereka. Bahkan mungkin juga pada hari Sabat itu ada orang-orang yang dikatakan mungkin saja kongko-kongko dan ngobrol, sehingga dikatakan omong kosong pada hari Sabat. Sehingga Nabi Yesaya mengingatkan mereka agar tidak menginjak-injak hukum hari Sabat. Dan justru mereka harus memuliakan hari Sabat itu sebagai hari perhentian Tuhan. Hukum hari Sabat
adalah hukum keempat dalam 10 perintah Tuhan. Hukum ketiga dalam 10 perintah Tuhan. Ada gereja-gereja yang menyebutnya hukum keempat, tapi pada umumnya orang menyebutnya hukum ketiga. Nah, kenapa hari Sabat ditetapkan oleh Tuhan? Menurut Perjanjian Lama, bahwa Tuhan bekerja menciptakan langit dan bumi pada 6 hari, dan pada hari ke-7 Tuhan berhenti. Itulah sebabnya hari ke-7, hari Sabat, menjadi hari perhentian bagi orang Yahudi. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, menambahkan berbagai macam aturan tambahan untuk hukum hari Sabat itu. Misalnya tidak boleh menyalakan api pada hari Sabat. Misalnya tidak boleh memakai sendal yang dijepit dengan 2 jari, karena itu dianggap memikul beban oleh kaki. Kalau Anda ke Israel sekarang, pada hari Sabat, hotel-hotel menyediakan lift khusus, ya, untuk hari Sabat. Dan karena itu liftnya udah disetel sedemikian rupa sehingga liftnya akan berhenti di setiap lantai. Sehingga orang-orang Yahudi yang naik lift itu tidak perlu menekan tombol untuk menuju ke lantai di mana mereka menginap. Karena itu dianggap ketika menekan tombol berarti menyalakan listrik, menyalakan api. Begitu ketatnya. Tetapi yang Tuhan tuntut dari orang-orang Yahudi untuk melaksanakan hukum Taurat itu sederhana saja, yaitu memuliakan Tuhan, menghususkan diri untuk Tuhan. Menghususkan diri untuk Tuhan dengan tidak melakukan pekerjaan urusan-urusan mereka pada hari Sabat. Supaya mereka fokus pada Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus berkali-kali bentrok, tanda petik, dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi gara-gara hari Sabat. Ketika murid-murid memetik mayang gandum dan menggilingnya dengan tangan untuk dimakan, itu dianggap melanggar hukum Taurat. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang nenek yang bungkuk, itu dianggap melanggar hukum Taurat, melanggar hukum Sabat. Dan Tuhan Yesus dengan tegas menyatakan bahwa hari Sabat, hukum hari Sabat dibikin untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Apa artinya itu? Artinya hari Sabat itu adalah memang hari untuk memuliakan Tuhan. Orang Yahudi fokus kepada Tuhan. Tidak berarti bahwa mereka mengabaikan inti dari hukum Taurat, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dan Nabi Yesaya sebenarnya mengingatkan orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan agar tetap menjalankan hukum Taurat, menghormati hukum Taurat, menghormati hukum hari Sabat. Dikatakan mereka tidak menginjak-injak hukum tentang hari Sabat. Mereka justru tidak melakukan urusan-urusan mereka pada hari Sabat, melainkan mereka memuliakan Tuhan pada hari Sabat itu. Bagaimana dengan kita sekarang, gereja? Kenapa gereja dan umat Kristen sekarang tidak merayakan Sabat? Buat kita tidak merayakan hari Sabat. Kita memindahkannya, bukan mengganti, tapi memindahkan ibadah pada hari Sabat ke hari Minggu. Gereja merayakan bukan lagi hari Sabat, tapi hari Minggu sebagai hari pertama dari hari kebangkitan Kristus. Kenapa? Saya mau menjelaskannya secara sederhana begini. Hari Sabat itu ditetapkan oleh karena Tuhan Allah berhenti bekerja pada hari Sabat, pada hari ke-7.
ketika dia menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, yang kata Alkitab sangat baik dan amat baik itu, dia berhenti pada hari ketujuh. Dan itulah dasar mengapa hari ketujuh ditetapkan sebagai hari perhentian, hari Sabat. Tetapi mengapa gereja dan kita umat Kristen tidak merayakan Sabat, tapi kita merayakan hari Minggu? Karena ketika dunia jatuh ke dalam dosa, maka dunia yang telah Tuhan ciptakan telah rusak. Sehingga dengan demikian, maka yang kita rayakan atau kita ibadah lagi bukan lagi pada hari di mana langit dan bumi yang lama itu sudah selesai. Tapi sekarang langit dan bumi yang lama ini sudah rusak akibat dosa. Maka istilahnya sederhananya begini, Allah tidak jadi lagi berhenti. Allah bekerja lagi. Dan pekerjaan Allah itu dimulai dengan membangun langit baru dan bumi baru pada hari kebangkitan Kristus. Itulah sebabnya gereja merayakan bukan lagi hari Sabat, tapi hari Minggu. Saya mau pakai contoh ilustrasi gini. Semoga ilustrasi ini berkenan. Kalau Anda bangun rumah baru dan rumah itu selesai 25 Maret, maka 25 Maret itu Anda jadikan sebagai hari raya untuk mensyukuri rumah Anda selesai. Kalau rumah Anda itu dilanda badai, tofan sampai rumbuh, dan Anda membangun lagi rumah yang baru, apakah Anda masih lagi merayakan 25 Maret sebagai hari untuk mensyukuri rumah Anda yang sudah ambruk itu? Tidak, bukan? Dan ketika Anda meletakkan batu pertama untuk bangunan rumah Anda yang baru, tanggal peletakan batu pertama itulah yang Anda rayakan. Dulu ketika Indonesia masih dijajah Belanda, maka hari yang kita rayakan adalah 31 Agustus, hari Ratu Wilhelmina. Tapi begitu Indonesia merdeka, kita tidak lagi merayakannya. Kita merayakan 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan kita. Karena yang lama sudah pergi, yang baru sudah datang. Kita tidak merayakan lagi hari Sabat, bukan karena hari Sabat tidak berlaku lagi. Hari Sabat tetap berlaku. Tapi kita tidak merayakan hari Sabat karena hari Sabat bukan lagi hari perhentian. Karena tanda petik seolah-olah Allah tidak jadi berhenti bekerja. Begitu langit dan bumi yang diciptakannya ini rusak, dia bekerja lagi. Dan pekerjaannya yang baru itu dimulai dengan kebangkitan Kristus. Itu salah satu teologi kenapa gereja merayakan hari Minggu, bukan hari Sabat. Tetapi intinya sama. Kita merayakan hari Minggu untuk memuliakan Tuhan. Kita merayakan hari Minggu sebagai hari di mana kita fokus kepada Tuhan. Kita fokus untuk memuliakan Tuhan. Dan kita memuliakan Tuhan sekaligus dengan cara bukan hanya beribadah, tapi juga berbuat baik bagi sesama. Jadi saudaraku, kalau kita beribadah, kuncinya adalah apakah kita fokus pada Tuhan. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, pasti ibadah kita tidak berlangsung seperti biasa. Kita beribadah secara online, secara live streaming. Tapi harusnya kita beribadah dengan terus-menerus memuliakan hari Tuhan. Hari Minggu sebagai hari Tuhan. Di mana kita sungguh-sungguh fokus pada Tuhan. Ketika kita beribadah, kita fokus pada Tuhan. Dan kemudian kita melakukan kebaikan bagi sesama. Oleh karena itu, kalau kita justru di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, bahaya
kalau kita beribadah di rumah kita masing-masing, seringkali kita tidak fokus. Ada banyak hal yang membuat kita terganggu. Urus inilah, urus itulah. Tapi justru sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing secara online, secara live streaming, tapi kita harus tetap fokus pada Tuhan. Pada zaman modern sekarang ini, orang menjadikan hari Minggu sebagai hari libur, di mana orang mencari kesenangan sendiri, orang berekreasi. Dosen STT Jakarta, Yowas Adi Prasetya, menyebutnya dalam bahasa Inggris yang sangat bagus. Dia menyebut bahwa bagi banyak orang, hari Minggu adalah hari holiday, hari libur. Padahal harusnya hari Minggu itu adalah holy day. Bukan holiday, tapi holy day. Hari di mana kita menguduskan Tuhan secara khusus dalam hidup kita. Nah, saudaraku, kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh, maka ada janji Tuhan di sana. Tuhan akan memberikan kita berbagai macam kebaikan yang kita nikmati dalam hidup kita. Memang dalam Yesaya 28 tadi dikatakan bahwa Tuhan akan membuat orang-orang Yahudi yang memuliakan hari Sabat itu akan bersenang-senang, akan makan dari milik pusaka Yakub leluhur mereka, dan akan dinaikkan melewati puncak bukit-bukit di bumi. Itu ungkapan untuk menggambarkan bahwa Tuhan akan memberi kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang sejahtera bagi setiap orang yang beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, tantangan terbesar buat kita sekarang ini di tengah wabah COVID-19 ini adalah bagaimana kita beribadah kepada Tuhan dengan motivasi yang sungguh-sungguh benar dan baik agar Tuhan dimuliakan. Karena itu marilah kita beribadah di rumah kita selama masa pandemi ini, tapi dengan motivasi yang sungguh-sungguh baik, sungguh-sungguh benar, untuk memuliakan Tuhan dan untuk berbuat kebaikan bagi sesama. Memang beda aturan hukum Sabat yang diatur oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan bagaimana kita mengisi hari Minggu kita. Sangat berbeda. Tapi intinya tetap sama. Muliakanlah Tuhan. Fokuslah pada Tuhan. Itu tidak berarti bahwa dari hari Senin sampai hari Sabtu kita tidak memuliakan Tuhan. Itu tidak berarti bahwa hari Senin sampai hari Sabtu kita tidak fokus pada Tuhan. Tiap hari kita fokus pada Tuhan. Akan tetapi dari satu minggu itu ada satu hari khusus. Ya, beda dengan hari Senin sampai hari Sabtu, di mana kita tetap fokus pada Tuhan, tetapi kita lebih banyak juga mengerjakan urusan-urusan kita. Hari Minggu harusnya menjadi hari di mana kita secara khusus menyediakan waktu untuk Tuhan secara khusus, di mana kita tidak boleh diganggu oleh hal-hal yang lain. Makanya bagaimana satu hari Minggu yang 24 jam itu kita isi dengan fokus kepada Tuhan. Boro-boro 24 jam dari satu hari Minggu itu kita fokus pada Tuhan. Ketika kita beribadah saja yang cuma 2 jam atau paling banyak 2 jam, belum tentu kita fokus pada Tuhan. Ada gangguan ini, ada gangguan itu. Apalagi kita beribadah di rumah. Maka ini peringatan buat kita. Agar ketika kita beribadah, apalagi di rumah, tetap fokus. Agar kita menghindar dari berbagai macam gangguan. Gangguan untuk urusan-urusan dalam rumah kita. Untuk itu saudara, ketika kita mau beribadah, kita harus sudah bersiap. Ya, kita sudah harus bersiap dengan sungguh-sungguh
mempersiapkan segala hal. Jangan mau ibadah, Anda masih masak. Sehingga sementara ibadah, Anda ingat apa yang Anda masak. Dan akhirnya ibadah Anda terganggu karena Anda mesti ke dapur nengok apa yang Anda masak. Itu hanya contoh. Tidak usah sampai 24 jam selama hari Minggu itu. 2 jam dari ibadah yang disiarkan baik secara online maupun live streaming, itu saja belum tentu kita fokus. Bagaimana 24 jam hari Minggu itu kita fokus pada Tuhan? Oleh karena itu renungan kita hari ini menegur kita. Menegur saya juga. Mengingatkan kita agar hari Minggu sebagai hari Tuhan kita fokus pada Tuhan. Fokus pada Tuhan sekali lagi tidak berarti bahwa kita hanya 24 jam duduk baca Alkitab, menyanyi puji Tuhan. Bukan begitu maksudnya. Tapi fokus pada Tuhan artinya secara khusus pada hari Minggu itu kita mengarahkan pikiran kita. Apa saja yang kita buat pada hari Minggu itu, kita selalu ingat Tuhan. Kita ingat bahwa kita lakukan itu di hadapan Tuhan. Sekali lagi, tidak berarti pada hari-hari lain kita tidak ingat Tuhan. Tidak. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah pada hari Minggu, apa prioritas kita. Di sini saya mau bicara tentang prioritas. Hari Senin sampai hari Sabtu kita tetap fokus pada Tuhan. Tapi prioritas kita secara manusia bukan pada Tuhan. Tapi hari Minggu fokus pada Tuhan sekaligus prioritas pada Tuhan. Jadi selamat beribadah pada hari Minggu. Dan bukan cuma hari Minggu, juga ibadah sektor seperti ini. Ketika kita beribadah, marilah kita fokus pada Tuhan. Ada jaminan, ada janji di sana bahwa Tuhan akan memberikan kita berbagai kebaikan, berbagai hal yang positif dalam hidup kita. Tidak berarti bahwa lalu Tuhan memberi kepada kita kemewahan, kekayaan, jabatan, bukan. Tapi Tuhan akan memberi kepada kita kebahagiaan. Bahagia dan kaya tidak sama. Bahagia dan senang tidak sama. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, jangan lupa ketika kita beribadah, baik ibadah sektor, ibadah pelkat, ataupun bahkan ibadah minggu, jangan lupa fokus pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pengajaran firman yang mengingatkan kami agar kami beribadah dengan fokus pada Tuhan. Jauhkanlah kami ketika kami beribadah dari godaan-godaan yang membuat kami tidak fokus pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran, untuk teguran firman-Mu buat kami malam ini. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk kehidupan kami berjemaat di GPIB Jemaat Marturia. Berkatilah pendeta kami, PHM kami,
majelis kami, pengurus-pengurus pelkat kami. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, kearifan untuk mengelola pelayanan di jemaat kami ini sedemikian rupa sehingga pelayanan kami berdampak bagi pertumbuhan iman umat di jemaat kami ini dan berdampak juga bagi kesaksian dan pelayanan kami di tengah-tengah dunia dan masyarakat. Tiliklah setiap keluarga yang malam ini beribadah kepadamu di sektor masing-masing. Tuhan, datanglah, lawatlah setiap keluarga satu persatu. Engkau yang mengenal apapun yang menjadi beban, pergumulan dan masalah mereka. Tolonglah setiap keluarga untuk memikul beban dan masalah hidup mereka. Berikanlah mereka kesabaran dan ketabahan sampai pertolongan Tuhan menjadi nyata pada waktu Tuhan dan bukan pada waktu mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk seluruh kehidupan kami sebagai warga GPIB. Tuhan memberkati majelis sinode, mupel-mupel, juga jemaat-jemaat GPIB yang lainnya. Agar semua jemaat GPIB boleh memiliki dan melayani dengan visi yang sama, dengan misi yang satu, agar GPIB juga bertumbuh dan bersama-sama dengan gereja-gereja lain di Indonesia menjadi saksi bagi Kristus di Indonesia ini. Kami berdoa untuk masyarakat kami, pemerintah kami. Tuhan beri hikmat kepada pemerintah kami untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedemikian rupa sehingga ada kebenaran, ada keadilan, ada damai sejahtera. Cara khusus bagi penanggulangan pandemi COVID-19, Tuhan tolonglah pemerintah kami, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan agar semua kebijakan dan tindakan yang berdampak bagi penanggulangan wabah ini dapat dilakukan sebaik-baiknya. Berkati juga semua masyarakat Indonesia untuk mau ikut bertanggung jawab dalam penanggulangan wabah COVID-19 ini dengan cara mematuhi protokol kesehatan, menjaga diri sendiri agar pada waktunya wabah COVID-19 ini bisa tertanggulangi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi, jangan biarkan kami, bimbing kami untuk berusaha menjalani kehidupan kami menurut kehendak-Mu dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu. Tolonglah kami ya Bapa, ketika kami berada dalam keadaan yang susah maupun keadaan yang senang, sakit maupun sehat, berkecukupan ataupun berkekurangan, kami tetap bersandar pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami atas segala kesalahan dan dosa kami. Kabulkan doa kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dan kami berdoa menurut doa yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi, marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa hidup ini milik Tuhan.
dan sepatutnya dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti kata pemazmur, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Gita Bakti 86 ayat pertama, aku bersyukur. Mari kita berdiri dan berdoa. Ya Tuhan Yesus, emas dan perak tak ada pada kami, tetapi kami persembahkan hidup yang penuh semangat dan keberanian bersaksi, serta hati yang rela dan penuh sukacita kepadamu sebagai tanda syukur atas karunia selamat yang Kau beri. Hidup kami yang selalu melanggar kehendak-Mu, Engkau jadikan baru menjadi mulia di hadapan-Mu. Terimalah dan kuduskan persembahan syukur kami ini untuk menjadi alat yang mendukung pelayanan dan kesaksian di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi, kita akan mendengarkan warta jemaat. Sebelumnya kita bersama-sama akan mengucapkan ayat hafalan yang diambil dari Mazmur 119 ayat 97. Mazmur pasal 119 ayat 97, betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Majelis dan warga jemaat GPIB, Jemaat Marturia DKI Jakarta, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Luther Zwingli Raprap yang telah melayani ibadah keluarga malam ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Ucapan terima kasih juga kepada prokantor, pemusik, dan multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Kala kehidupan berlanjut terus dan nafas masih dikandung badan, itulah kesempatan kita untuk berkarya dan berguna. Karena itu mari kita bergegas membenah diri untuk terus berkarya, melakukan berbagai hal bagi Tuhan. Marilah kita lanjutkan perjalanan bergereja dengan senantiasa memberi diri untuk terus dibaharui oleh Kristus. Kita menyanyi KMM 101 bait 1 dan bait 3. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Kami bersyukur dan berterima kasih karena sadar
bahwa Engkau adalah Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kami dalam Kristus untuk bertolong-tolongan sehingga menghadirkan damai sejahtera-Mu dalam hidup dan kehidupan dulu, sekarang, dan sampai Maranatha.